Musim baru Super League Indonesia resmi dimulai, tapi jangan pikir semuanya berjalan mulus. Di balik gegap gempita kick-off, masalah besar masih membayangi. Kualitas siaran jadi sorotan netizen, bahkan pemegang hak siar sampai menutup kolom komentar. 4 klub masih menunggak gaji pemain, sementara beberapa tim tidak bisa mendaftarkan pemain baru karena hukuman FIFA. Belum lagi larangan supporter tandang yang memicu gelombang kritik dari berbagai pihak. Namun di tengah segala drama tersebut, ada satu fenomena yang bikin kompetisi musim ini terasa berbeda. Beberapa klub justru jor-joran belanja pemain bintang, termasuk nama-nama terbaik Asia, membentuk skuad bertabur bintang layaknya Los Galacticos versi Super League. Mereka datang dengan satu tujuan, merebut tahta dari Persib Bandung, sang juara bertahan. Pertanyaannya sekarang, di musim penuh kemewahan dan ambisi ini, siapa yang mampu menghentikan sang raja? Apakah Persib akan mempertahankan gelar juara? Atau justru kita akan melihat lahirnya penguasa baru di tanah sepak bola Indonesia? In the echoes of history, our voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed for glory. Super League Indonesia musim ini memang tampil dengan wajah baru. Nama kompetisi berubah, branding diperbarui, dan promosi gencar dilakukan. Tapi sayangnya, masalah lama masih betah menghantui. Di hari pertama saja, kualitas siaran langsung sudah menuai kritik tajam. Netizen mengeluh gambar patah-patah. Kamera lambat merespon, hingga momen penting yang terlewat. Pemegang hak siar pun akhirnya memilih menutup kolom komentar seakan tidak siap menghadapi hujan protes. Masalah finansial juga belum tuntas. 4 klub masih menunggak gaji 15 pemain dengan nilai total miliaran rupiah. Lebih parah lagi, ada klub yang tetap kena FIFA registration ban. Tidak bisa mendaftarkan pemain baru karena sanksi internasional. Dan satu hal yang paling mengusik atmosfer stadion, larangan supporter tandang. Kebijakan yang diklaim demi keamanan ini justru menuai kritik keras dari komunitas supporter. Dianggap merampas hak mereka untuk mendukung langsung tim kebanggaan di kandang lawan. Super League kini berada di persimpangan. Ingin tampil megah, tapi masih dibayangi masalah klasik yang belum terselesaikan. Namun tidak bagi para klub, mereka justru jor-joran mengeluarkan uang, membeli pemain baru untuk memperebutkan tahta Liga 1. Fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright. Namun, di balik tumpukan masalah itu ada klub-klub yang justru memanfaatkan momen ini untuk unjuk kekuatan. Salah satunya adalah sang macan Kemayoran Persija Jakarta. Musim ini Persija seperti bangkit dengan amunisi baru. Tak main-main, macan Kemayoran mendatangkan 8 pemain anyar dari berbagai posisi. Membangun skuad yang nyaris sempurna di atas kertas. Di sektor sayap ada nama Maxwell, rekrutan teranyar senilai 5,46 miliar rupiah, dari klub asal Brazil, Remo. Pemain berusia 30 tahun tersebut dikenal agresif, adaptif, dan tajam. Membukukan 11 gol musim lalu, plus 4 gol dari 15 laga di tahun 2025. Maxwell bahkan langsung mengirimkan pesan tegas kepada Jackmania. Saya datang untuk memperjuangkan gelar dan akan mengorbankan segalanya demi jersey ini. Di lini belakang, Jordi Amat kembali ke tanah air setelah petualangannya bersama Johor Diti, membawa pengalaman Eropa dan Asia Tenggara untuk memimpin pertahanan. Sementara, Thales, bek tangguh pinjaman dari Arema FC, siap menjadi palang pintu bersama Ellen Cardoso, bek kiri asal Brazil yang rajin menusuk ke depan. Sektor tengah mereka pun diperkuat oleh Sousa dan Fabio Silva, 2 gelandang bertahan Brazil dengan tipikal kerja keras tanpa lelah. Untuk menghidupkan kreativitas, Persija mendatangkan Gustavo Franca, gelandang serang dari Londrina PR, plus Alano, sayap kanan cepat dari Operario PR. Tak ketinggalan di lini depan hadir Excel Runtukahu, penyerang lokal yang musim lalu jadi mesin gol Barito Putra. Kombinasi ini menciptakan satu kesan, Persija tidak lagi sekedar membangun tim, tapi membentuk pasukan elit yang siap menantang sang juara bertahan Persib Bandung.
Bila semua pemain ini bisa cepat nyetel, bukan tidak mungkin Macan Kemayoran akan kembali menggigit dan merebut singgasana yang sudah lama mereka incar. In our souls we trust, in unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor. Jika Persija tampil beringas di bursa transfer, Dewa United tidak mau kalah. Klub asal Tangerang Selatan tersebut membangun proyek mewah yang membuat mereka layak disebut sebagai salah satu Los Galacticos Super League musim ini. Lini belakang mereka kini dihuni back-back kelas elit. Ada Nick Wipers, ex-pilar Persib Bandung yang dikenal kuat di duel udara dan jarang kalah body charge. Di sisi kiri hadir Edo Febriansyah, pemain timnas yang punya akurasi umpan silang mematikan. Tidak berhenti di situ, mereka juga menggait Casio Shade, bek tengah asal Brazil dengan postur menjulang, plus Wahyu Prasetyo dan Akbar Arjunsyah untuk memastikan kedalaman pertahanan. Masuk ke sektor tengah, Dewa United sukses membuat kejutan dengan mendatangkan Stefano Lillipali. Gelandang kreatif timnas Indonesia ini datang dengan visi permainan yang luar biasa. Siap mengatur tempo sekaligus membongkar pertahanan lawan. Di lini depan, Dewa United benar-benar memanjakan pelatih Jan Olderik Ring. Kedatangan Privat Mbarga, winger eksplosif yang selama ini jadi momok di Liga 1. Kini bersanding dengan Rafael Strijk, striker muda timnas Indonesia yang memilih Dewa United meskipun diminati klub besar lainnya. Kombinasi pemain lokal berkualitas dan asing berkelas ini menjadikan Dewa United sebagai ancaman nyata. Bukan hanya untuk Persib, tapi untuk semua tim yang bermimpi juara musim ini. Dan jika semua puzzle ini terpasang sempurna, Dewa United bisa saja mengubah papan atas Super League menjadi wilayah kekuasaan mereka. Our voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory. Dari ujung timur Indonesia hadir kekuatan baru yang siap mengguncang Super League. Malut United datang bukan sekedar untuk bertahan di kasta tertinggi, tapi langsung membentuk skuad layaknya Los Galacticos. Musim ini mereka merekrut 15 pemain baru, angka yang fantastis untuk ukuran tim promosi. Dan yang paling mencolok, banyak di antara mereka adalah mantan pemain kunci Persib Bandung, sang juara bertahan. Di lini depan ada David Da Silva, striker mematikan yang sudah terbukti jadi top skor Liga 1. Di sayap, Ciro Alves siap memberikan teror dengan kelincahan dan akurasi tembakannya. Dari lini belakang, mereka membawa Gustavo Franca yang piawai membangun serangan dari tengah, serta Tyrone Del Pino yang kaya pengalaman di kompetisi Asia. Tidak hanya bintang asing, Malut United juga memoles barisan lokalnya. Pemain timnas seperti Abduh Lestaluhu dan Rizwan Lauhin mengisi sektor pertahanan, sementara nama berpengalaman seperti Septian David Maulana memberi kreativitas di lini tengah. Strategi mereka jelas, memadukan pengalaman juara, kualitas asing, dan energi lokal yang langsung bersaing di papan atas. Dengan modal besar dan skuad yang mengerikan, Malut United bukan hanya penantang, tapi bisa menjadi kejutan terbesar musim ini. To the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. Borneo FC datang ke musim Super League 2025-2026 dengan wajah baru yang mengerikan. Tidak hanya memperkuat kedalaman skuad, Pesut Etam juga memajang deretan pemain asing dan bintang mahal yang siap jadi tulang punggung tim. Di lini tengah kreatif, ada Juan Felipe Villa, gelandang serang asal Kolombia, yang kini memegang status pemain termahal di skuad dengan nilai 7,82 miliar rupiah. Masih 25 tahun, Villa terkenal memiliki visi bermain brilian dan eksekusi bola mati yang mematikan. Sisi sayap kiri kini diperkuat Maicon, winger Brasil, bernilai 3,48 miliar rupiah, yang datang dari Liga Malta dengan kecepatan dan kemampuan dribble untuk menusuk ke pertahanan lawan. Di pertahanan hadir Aldair Simanca, bek tengah Kolombia bernilai 3,48 miliar rupiah, bersama Muhammad Al-Husaini dari Lebanon yang membawa agresivitas muda dan disiplin taktis. Borneo juga menambah daya serang lewat Douglas Coutinho
dan João Vinicius, dua penyerang Brazil berpengalaman yang siap menggebrak lini depan. Tak ketinggalan, Casambu, bek kiri asal Brazil yang akan menambah kekuatan sektor sayap bertahan. Selain rekrutan baru, Borneo mempertahankan inti pemain asing papan atas mereka. Kei Hirose dari Jepang, motor serangan dengan nilai 6,52 miliar rupiah, tetap menjadi pengatur tempo. Di lini bertahan, Christophe Duarugira dari Burundi menjadi tembok kokoh, sementara Mariano Peralta dari Argentina siap kembali jadi ancaman mematikan di sisi kanan. Dengan kombinasi bintang baru dan pilar lama yang sudah terbukti, Borneo FC bukan hanya siap bersaing, mereka datang untuk mengguncang papan atas dan meruntuhkan singgasana sang juara bertahan. To the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. Sang juara bertahan Persib Bandung kembali turun gunung dengan misi mempertahankan mahkota Super League. Alih-alih berpuas diri dengan skuad musim lalu, Maung Bandung memilih untuk menambah amunisi di semua lini, memastikan mereka tetap menjadi tim yang paling ditakuti. Di lini depan, Ramon Tanque, striker Brasil yang sebelumnya membela Visaka FC di Kamboja, hadir untuk menambah variasi serangan. Tak ketinggalan, Berguinho, gelandang serang asal Brasil yang musim lalu bermain untuk Borneo FC, siap memberi suplai umpan matang ke lini depan. Dari Perak FC, datang Luciano Guaicochea, playmaker Argentina berpengalaman di Asia Tenggara, membawa visi permainan dan eksekusi bola mati kelas atas. Tambahan lain adalah William Marcilio, gelandang serang Brasil yang dikenal energik dan pekerja keras di tengah. Pertahanan Persib juga mendapatkan wajah baru. Patricio Matricardi, bek tengah asal Argentina, dan Frans Putros, pilar timnas Denmark berdarah Irak, menambah kekuatan di jantung pertahanan. Julio Cesar, bek tengah Brazil dari Chiang Rai United, memberikan dimensi fisik dan kepemimpinan di lini belakang. Di sisi kiri, Hamran Hehanusa hadir sebagai opsi serang setelah tampil konsisten di Persik Kediri. Saya Persib kini makin berbahaya dengan bergabungnya Sadil Ramdhani dari Sabah FC, winger timnas Indonesia yang punya kecepatan dan naluri gol tinggi, dan Ikhwan Tanamal, talenta muda dari Persita. Di sektor penjaga gawang, Persib merekrut Adam Przibek, kiper muda berdarah Polandia Wales, untuk menambah kedalaman skuad. Sementara di lini bertahan sayap kiri, ada Alfreandra Dewangga, bek serba bisa dari PSIS Semarang yang juga pilar timnas Indonesia. Dengan kombinasi pemain asing berkelas dan bintang lokal timnas, Persib Bandung jelas mengirimkan pesan ke seluruh Super League. Mereka bukan hanya siap mempertahankan gelar, mereka siap menjadi raja yang tak tergoyahkan. Meskipun harus menelan kekalahan di laga pembuka Super League 2025-2026, Persebaya Surabaya tetap tidak bisa dianggap enteng. Tim Bajul Ijo datang dengan wajah baru yang memadukan kekuatan asing, talenta lokal, dan kembalinya ikon klub. Di lini depan, hadir Mihailo Perovic, striker asal Montenegro yang diharapkan menjadi mesin gol baru. Sektor kreatif diperkuat Zé Valente, gelandang serang asal Portugal yang kembali dari masa pinjaman di Persik, membawa visi dan kreativitas tinggi. Sisi sayap mereka makin berbahaya dengan kehadiran Gali Freitas, winger cepat asal Timor Leste yang musim lalu jadi sorotan di PSIS Semarang. Pertahanan Persebaya juga mendapatkan suntikan tenaga. Ada Milos Rajkovic, gelandang tengah asal Montenegro dengan kemampuan bertahan dan mengalirkan bola. Leo Lelis, bek Brasil berpengalaman. Dari Persijap, hadir bersama Risto Mitrevski, bek tangguh dari Makedonia Utara. Tak ketinggalan kembalinya Koko Ari, bek kanan yang identik dengan semangat tempur Bajul Ijo. Persebaya memang tidak sejor-joran klub lain dalam belanja bintang Asia. Tapi racikan pemain asing berkualitas, bintang lokal timnas, dan darah muda penuh energi menjadikan mereka kuda hitam yang berpotensi mengejutkan siapapun di Super League musim ini. Musim Super League 2025-2026 bukan sekedar persaingan biasa. Di tengah sorotan negatif soal kualitas siaran, tunggakan gaji, sanksi FIFA, dan larangan supporter tandang, justru lahir pertarungan megah dari klub-klub bertabur bintang. Persija Jakarta dengan deretan pemain Brazil
dan nama besar di setiap lini. Dewa United membangun proyek mewah, memadukan bintang asing dengan pilar timnas muda. Malut United datang dari timur dengan 15 wajah baru, termasuk mantan juara bersama Persib. Borneo FC merombak skuad dengan pemain asing bernilai miliaran dan mempertahankan pilar kelas dunia. Persib Bandung, sang juara bertahan, menebar pesan ancaman lewat rekrutan top di semua lini. Dan Persebaya Surabaya, kuda hitam dengan campuran pengalaman, pemain asing berkualitas, dan darah muda penuh energi. Pertanyaannya kini, dengan semua kekuatan ini, siapa yang akan berdiri paling tinggi di akhir musim? Akankah Persib mempertahankan singgasananya atau lahir penguasa baru dari proyek Los Galacticos Super League? Yang jelas musim ini, setiap laga bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah perang gengsi, adu kekuatan, dan pembuktian siapa yang benar-benar layak disebut Raja Sepak Bola Indonesia.